Bapak Ibu Guru yang kami hormati, para siswa sekalian yang kami kasihi dan kami cintai. Pertama-tama selaku umat yang percaya kepada Tuhan, kita patut bersyukur bahwa kita ada dalam perlindungan Tuhan hari lepas hari, dan di kesempatan ini Tuhan memberikan waktu, ruang, dan kesehatan untuk kita lagi untuk menjalankan suatu program kegiatan. Ibu sekalian dan para siswa, hari ini kita ada dalam diskusi pengelolaan aset. Aset di sini aset sekolah. Di dalam kegiatan kita berdiskusi nanti, kita akan membahas beberapa poin yang mana merupakan aset sekolah, yaitu yang pertama modal manusia, yang kedua finansial atau keuangan, yang ketiga sosial, yang keempat politik, yang berikut yang kelima lingkungan alam, yang keenam lingkungan fisik, dan yang terakhir yang ketujuh itu agama dan budaya. Jadi Bapak Ibu, para siswa sekalian, kita mulai dengan yang pertama. Perlu diketahui Ibu Katarina selaku guru penggerakkan bahwa di sekolah ini modal manusia itu pasti terdiri dari guru dan siswa. Jadi yang namanya manusia berarti kita punya pemahaman saja bahwa manusia yang ada dalam lingkup SMP Negeri 1 Kecil ini adalah manusia yang terdiri dari guru, pegawai, dan para siswa. Untuk komponen guru pegawai itu terdiri dari satu kepala sekolah ditambah dengan 3 pegawai tata usaha, dan yang lebihnya adalah guru. Jadi jumlah keseluruhan guru pegawai mulai dari kepala sekolah sampai tata usaha itu ada 29 orang sudah terangkum dengan kepala sekolah, di dalamnya PNS dan honor. Jumlah semua sebanyak 29 itu. Sedangkan jumlah siswa di SMP Negeri 1 Kecil ini, saya menghitung dari kelas 7 sampai kelas 9, walaupun mereka sudah lulus, jumlah semua itu 129 kurang lebih. 129. Yang terinci dengan jumlah kelas dan laki perempuan. Itu yang disebut sebagai modal manusia. Yang penambahan lain lagi itu manusia yang nanti terlibat di dalam SMP Negeri 1 Kecil ini, orang tua murid sebanyak 129 itu, dan komite, pengurus komite. Itu saja yang terkait dengan modal manusia. Sedangkan yang kedua terkait dengan finansial atau keuangan, itu di dalam menjalankan program kegiatan di SMP Negeri 1 Kecil ini, untuk masalah keuangan itu SMP Negeri 1 Kecil hanya satu pos keuangan, yaitu pos yang disebut sebagai dana bos. Dana bos yang berjumlah 190 sekian juta. 198 juta sekian itu kurang lebih. Satu pos keuangan saja Ibu ya. Dan dari pemerintah
itu satu pos kegiatan itu dana bos, sedangkan finansial lain itu SMP Negeri 1 Kecil mendapat bantuan dari orang tua murid yang merupakan sumbangan komite per siswa 10.000. Per siswa 10.000, jadi 10.000 itu ada yang bisa hitung kalau 10.000 kali 129, coba 10.000 kali 12 kali 12 bulan toh? Berapa? Jadi ibu Ince finansial lain itu, finansial dalam ini kan keuangan lain yang membantu sekolah ya, itu sumbangan komite yang sebesar 15 kurang lebih 15 juta sekian didapat dari 120.000 per siswa per tahun dikali 12 bulan. Jadi satu siswa itu 120.000 ya, 120.000 kali 129 siswa. Jadi jumlah semuanya kurang lebih 15 juta lebih tadi dalam setahun. Tetapi kalau keuangan dana bos itu untuk membiayai semua kegiatan sekolah, sedangkan yang sumbangan komite itu khusus untuk guru honor. Jadi ibu untuk masalah finansial di SMP Negeri 1 itu hanya 2 pos keuangan itu, lain tidak ada. Yang lain itu mungkin merupakan DAK, tapi DAK itu kan kadang tidak dikelola oleh sekolah. Kalau sekolah kelola ya sekolah kelola, tapi kalau tidak kontraktor menyampaikan berarti sekolah tidak kelola ya. Jadi hanya 2 pos keuangan itu di SMP Negeri 1 Kecil. Kalau untuk masalah sosial, warga SMP Negeri 1 Kecil ini tetap bersosialisasi baik dalam lingkup organisasi di SMP Negeri 1 Kecil maupun dengan stakeholder lain yang ada di wilayah SMP Negeri 1 Kecil. Artinya bahwa zonasi sekolah, yaitu zonasi SMP Negeri 1 Kecil itu SD Naskat Debu, SD Impres Rumadian, dan SD Ohilu, itu kami tetap bersosialisasi dalam masalah apapun, tidak terlupakan, tidak menutup kemungkinan untuk semua warga yang merupakan zonasi sekolah itu, bukan orang tua murid saja, tapi semua masyarakat 3 Ohoi yang merupakan zonasi SMP Negeri 1 Kecil, dan juga sosialisasi yang lain, kehidupan sosial yang lain itu untuk semua orang yang memang ada dalam mitra kerja dengan SMP Negeri 1 Kecil. Itu kami warga SMP Negeri 1 Kecil sudah bersosialisasi. Itu untuk yang disebut sebagai tata krama, pergaulan dan lain sebagainya. Tetapi untuk misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Ohoi dan lain sebagainya, warga SMP Negeri 1 Kecil tetap partisipasi. Misalnya kegiatan desa, ada kunjungan musbida, muspika, tim pusat dari luar datang untuk monitoring evaluasi kegiatan Ohoi. Kami tetap bersosialisasi jika diminta. Seperti itu. Jadi intinya saja bahwa kehidupan sosial dalam lingkup masyarakat
dalam wilayah SMP Negeri 1 kecil, kami tetap siap untuk berpartisipasi di mitra kerja. Itu. Dan yang berikut, untuk masalah politik, yang jelas pasti SMP Negeri 1 kecil juga ada. Yang penting bukan politik pilkada dan caleg yang disebut sebagai yang kampanye-kampanye yang itu tuh kami tidak terlibat. Tapi kalau politik dalam hal ini yang mana terlibat, berarti kami tetap bekerja sama dengan kepolisian dan yang pengacara-pengacara yang menangani hukum dan HAM. Itu dalam bentuk sosialisasi kepada siswa maupun dalam hal ini sosialisasi tentang hukum dan HAM politik itu kami tetap menerima dan kami tetap bermitra kerja dari kepolisian, dari bagian hukum HAM seperti itu. Salah satu contoh juga untuk masalah pilkada untuk kampanye tidak ya, tapi untuk kerjasama dalam memberikan bantuan ruangan untuk kegiatan KPPS, SMP Negeri 1 kecil juga berpartisipasi. Yang berikut untuk lingkungan alam. Lingkungan alam ini perlu dijelaskan bahwa visi dan misi SMP Negeri 1 kecil juga terkait dengan alam. Jadi visi misi SMP Negeri 1 kecil itu berbasis lingkungan. Jadi yang jelas pasti lingkungan alam itu SMP Negeri 1 kecil pasti ada di dalamnya. Artinya bahwa kita menjaga lingkungan, baik dalam lingkungan SMP Negeri 1 kecil maupun lingkungan di dalam masyarakat. Warga SMP Negeri 1 kecil tetap menjaga dan melindungi. Salah satu bukti bahwa SMP Negeri 1 kecil itu lolos sebagai juara 1 dalam program Adiliyata oleh Dinas Lingkungan Hidup seperti itu, juara 1. Penghargaan diberikan oleh instansi tersebut. Sedangkan untuk lingkungan fisik SMP Negeri 1 kecil memiliki banyak ruang. Yang terdiri dari satu bangunan kantor berlantai 2. Kantor berlantai 2, sudah. Satu bangunan aula, satu ruang koperasi, satu ruang guru, satu ruang khusus untuk agama Islam. Saya rinci berdasarkan runtunan ruang. Nanti sebentar baru ibu sendiri yang susun sesuai dengan ini. Satu ruang khusus untuk pendidikan agama Islam, satu ruang kantin, satu ruang UKS, satu ruang gudang, satu ruang MCK siswa guru. Satu ruang khusus agama Kristen yang nantinya disiapkan tahun depan, tahun ajaran baru. 6 ruang belajar. 1 lab IPA dan 1 bangunan perpustakaan. 1 ruang komputer yang ada di lantai 2 bangunan kantor.
itu untuk fisik fisik bangunan. Sedangkan fisik yang lain itu untuk mendukung kegiatan olahraga itu ada lapangan voli. Ada lapangan voli, ada bangunan itu hidroponik yang nantinya diperbaiki libur ini. Terus apa? Jadi itu saja fisik yang saya bisa sampaikan ya. Sedangkan yang fisik yang lain merupakan sarana dan prasarana pendukung. Dalam hal ini buku paket baik fiksi dan non fiksi, alat-alat belajar untuk setiap mata pelajaran itu semua lengkap ada di dalam ruang masing-masing. Misalnya alat belajar untuk lab IPA lengkap ada di dalam lab IPA. Sedangkan administrasinya jelas ada. Begitupun buku paket fiksi maupun non fiksi dan kamus dan lain sebagainya itu semua ada dan administrasinya lengkap ada di perpustakaan. Barang fisik berupa komputer dan lain sebagainya juga beserta administrasinya ada di dalam ruangnya. Begitupun ruang-ruang lain. Ini kan juga merupakan fisik ini. Jadi intinya saja bahwa semua aset sekolah di dalam SMP Negeri 1 Kekecil ini tertata dalam ruangnya masing-masing lengkap dengan administrasi inventaris barang. Seperti itu. Yang mana bukunya ada dalam tangan Kepala Urusan Sarana dan Prasarana, sedangkan catatan inventaris barang yang lainnya ada pada petugas-petugas pengelola ruang. Seperti itu. Itu untuk lingkungan fisik. Lingkungan fisik yang lain nanti dijelaskan apabila ada yang perlu. Sedangkan yang terakhir tentang agama dan kebudayaan, ini juga salah satu visi dan misi sekolah. Jadi kegiatan ini dia tetap ada dan berjalan rutin di SMP Negeri 1 Kekecil, baik dalam kegiatan porseni sekolah maupun dalam event-event yang mana dilakukan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten bahkan di provinsi. Seperti itu. Tapi untuk SMP Negeri 1 Kekecil yang semasa saya menjabat sebagai kepala sekolah ini untuk tingkat provinsi belum. Tapi kami hanya mendapat penghargaan kejuaraan itu pada tingkat kabupaten. Seperti itu. Jadi kalau agama ini bukti fisik yang bisa saya sampaikan itu siswa SMP Negeri 1 Kekecil mendapat juara Mazmur dan baca kitab suci pada event yang dilaksanakan oleh tingkat kecamatan di Ohoi Laringangas maupun Ohoi Debut. Itu siswa SMP Negeri 1 Kekecil mendapat juara yang bukti fisik kejuaraan merupakan sertifikat penghargaan dan cenderamata itu berupa salib, patung dan lain sebagainya, kitab suci dan lain ada di dalam lemari kantor sekolah. Sedangkan kegiatan kebudayaan ini justru kami banyak mendapat penghargaan. Kebudayaan ini yang merupakan kegiatan revitalisasi budaya bahasa ibu yang di dalamnya ada 6 mata lomba. 6 mata lomba itu setiap saat kami jalankan, baik bermitra mengikuti event yang dilaksanakan oleh lembaga bahasa Kementerian Bahasa Pusat
yang dilakukan di kabupaten maupun kegiatan-kegiatan lain seperti Metikei, kegiatan Nendi Cakmas, maupun kegiatan-kegiatan yang mana dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu SMP Negeri 1 Kecil tetap berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan mendapat hadiah, kejuaraan, penghargaan. Yang bukti fisiknya ada di dalam ruang kantor. Satu lagi yang saya mau sampaikan bahwa SMP Negeri 1 Kecil juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan kabupaten, yaitu Ceylon Full yang selalu ada di OHD Debut, karena pintu masuk Ceylon Full sudah 3 tahun ini selalu di debut, dan siswa SMP Negeri 1 Kecil juga partisipasi di sana, tapi tidak merupakan event, tapi itu partisipasi sebagai warga OHD Debut dalam bentuk tarian dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pimpinan atau kepala SMP Negeri 1 Kecil. Mungkin ada penambahan lain dari para guru maupun para siswa. Saya buka forum diskusi, disilakan. Ibu Lin, silakan. Kemarin kita juga waktu sains itu matematika sama kita ada pada juara 2 dan 3 dong. Iya. Ibu Ince, ini dia masuk di mana ya? Akademik ya? Kalau akademik itu di event yang disebut sebagai Olimpiade Sains itu SMP Negeri 1 Kecil juga mendapat juara, partisipasi dan mendapat juara, yaitu IPA juara 2 ya? IPA juara 2, sedangkan matematika dapat harapan 1. Oh iya, dalam kegiatan menyongsong Hardiknas ya, menyongsong Hardiknas itu juga ada banyak kejuaraan yang SMP Negeri 1 Kecil dapat, antara lain Cerdas Cermat mendapat juara 3, sedangkan lomba menyanyi lagu dalam bahasa Kei Solo ya, itu dapat juara 3, dan mereka itu lomba tari tradisional sawat berpasangan dapat juara 2. Itu yang budaya tadi Ibu, dia masuk dalam budaya, sedangkan CC sama Olimpiade Sains itu untuk prestasi akademik ya. Dan banyak penghargaan yang didapat oleh para siswa ini melalui event-event yang dilakukan oleh tingkat kecamatan maupun kabupaten. SMP Negeri 1 Kecil selalu ada dan mendapat juara. Terima kasih. Mungkin ada yang lain lagi, para siswa menyampaikan sesuatu, disilakan.
Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Ibu Ince untuk menjelaskan kepada teman-teman guru maupun anak-anak ini, adik-adik ini, para siswa ini, maksud dan tujuan daripada diskusi kita hari ini. Silakan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan juga yang saya cintai dan banggakan siswa-siswi yang hadir pada saat ini. Jadi tujuan dari diskusi kita di hari ini karena pada modul pendidikan guru penggerak modul 3.2 kami membahas tentang pengelolaan aset. Jadi kami ditugaskan pada pendampingan 6 ini, kami masing-masing CGP itu calon guru penggerak, akan membahas tentang aset-aset yang ada di sekolah masing-masing guru penggerak tersebut. Jadi dalam pembahasan aset sekolah ini, kami akan membahas tentang 7 modal, di mana yang telah disebutkan tadi yaitu modal manusia, modal sosial, modal finansial, modal fisik, modal politik, modal lingkungan alam. Jadi itu kita bahas supaya kita semua tahu apa saja itu aset-aset yang ada di sekolah. Jadi aset yang ada di sekolah ini akan digunakan oleh para guru dalam penunjang pendidikan di sekolah. Jadi contoh juga seperti WiFi itu digunakan oleh guru untuk mengakses apa-apa yang didukung dalam proses pembelajaran. Jadi siswa juga ketika membawa HP ke sekolah itu jangan cuma untuk TikTok, untuk game, tapi bisa juga mengakses materi yang kalian anggap bahwa tidak dipaham, itu boleh mencari informasi dari situ. Itu salah satu modal fisik juga ya. Iya, modal fisik. Ingat sekali, WiFi itu juga salah satu modal fisik. Jadi di sini dari hasil diskusi kita, saya menarik kesimpulan, yakni yang pertama tentang modal manusia. Jadi pada SMP Negeri 1 Kekecil, modal manusianya itu dengan jumlah guru, jumlah tenaga pendidikan di SMP Negeri 1 Kekecil itu berjumlah 29. Di dalamnya ada PNS maupun juga honor. Jadi modal manusianya di sini ada kepala sekolah, ada guru, dan juga ada siswa. Yang jumlah siswanya 129. Dan juga tata usaha. Yang kedua tentang modal finansial. Jadi modal finansial di SMP Negeri 1 mendapat 2 sumber dana, yaitu dana BOS itu dari pemerintah itu sekitar 980 sekian, dan juga itu untuk membiayai kegiatan sekolah. Dan yang kedua yaitu uang komite yang bersumber dari orang tua per siswa 1 bulan 10.000, maka dalam 1 tahun itu didapat 15 juta sekian, itu untuk pembayaran gaji honor. Dan yang ketiga modal sosial. Di sini adanya kolaborasi dengan mitra sekolah seperti guru, komite, orang tua murid. Dan juga SMP Negeri 1 dia bersosialisasi dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Ahoy. Yang keempat modal politik.
yaitu memberikan sosialisasi kepada siswa. Jadi SMP Negeri 1 bekerja sama juga dengan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi tentang hukum HAM, peraturan lalu lintas, peraturan lalu lintas dan juga dengan hukum dan HAM. Yang kelima, lingkungan alam. Lingkungan alam sini SMP Negeri 1 juga disebut sebagai sekolah adiwiyata dan lingkungannya sangat asri. Jadi dalam proses pembelajaran siswa-siswa kalau bosan belajar di dalam ruangan kelas bisa juga mengusulkan kepada guru mata pelajaran supaya sekali-sekali juga bisa belajar di bawah pohon. Yang keenam, lingkungan fisik. Lingkungan fisik di sini bangunan kantor berlantai 2, ada 1 aula, 1 ruang koperasi, 1 ruang guru, 1 ruang agama Islam, 1 kantin, 1 UKS, 1 ruang gudang, 1 MCK siswa dan guru, 1 ruang agama Kristen, dan 6 rombel. 1 lab IPA, 1 perpustakaan, 1 lab komputer, 1 lapangan voli, dan 1 hidroponik, dan juga ada wifi. Dan sarana prasarana pendukung seperti buku paket, baik fiksi maupun non-fiksi. Ini untuk alat penunjang pembelajaran. Yang ketujuh yaitu modal agama dan kebudayaan. Jadi sesuai dengan visi misi SMP Negeri 1 Kekecil sehingga proses berjalan dengan rutin dan baik tingkat sekolah, kecamatan maupun kabupaten. Jadi sini contoh seperti modal agama, siswa SMP 1 mendapat juara Mazmur dan baca kitab suci tingkat kecamatan. Itu hadiahnya berupa sertifikat dan juga sarana doa. Sedangkan kebudayaan yaitu siswa SMP 1 berpartisipasi dalam kegiatan revitalisasi bahasa ibu, Metike, Nembisatmas, dan juga Say Wonderful. Siswa berpartisipasi sebagai warga Ohol. Dan juga dalam prestasi akademik, siswa ikut serta dan mendapat kejuaraan dalam mata pelajaran IPA dan matematika tingkat kabupaten. Dan pada saat menyongsong Hartiknas, siswa SMP Negeri 1 juga mendapat juara dalam cerdas cermat, menyanyi solo, tari sawat berpasangan. Itulah hasil metode diskusi kita di hari ini. Pertama untuk modal agama. Agama itu untuk siswa SMP 1 kecil yang beragama Katolik selalu ada dalam kegiatan for penggerak ya, for penggerak dalam gereja saat misa. Itu untuk kegiatan agama. Ini bekerja sama dengan gereja ya, gereja debut. Untuk sementara hanya gereja debut, kalau gereja di zona yang lain belum. Khusus di debut saja karena memang untuk SMP 1 kecil ini mayoritas kan siswa debut, jadi Dewan Gereja debut meminta untuk kita partisipasi dalam mengikuti misa dalam hal ini for penggerak di setiap minggu yang ditentukan oleh Dewan. Itu untuk agama. Kalau bakti yang sosial itu ini untuk model sosial itu saya mau tambah satu lagi itu warga SMP 1 kecil selalu menjalankan bakti sosial di semua tempat-tempat agama ya, agama di debut dan Muhammadiyah. Kalau zona Hulu belum pernah karena jarak.
tambahan ya. Mungkin ada yang lain yang terlupakan. Oh yang lain lupa. Dia masuk sosial dan lingkungan alam ya. Ibu, sosial dan lingkungan alam, satu poin tambahan lagi, ada budget di SMP Negeri 1 kecil. Iya. Dengan bukti fisiknya itu salah satu siswa diberangkatkan ke Cibubur untuk mengikuti Jambore Nasional. Itu dua ini sosial dan lingkungan alam ya. Modal satu lagi. Apa lagi? Budaya SMP Negeri 1 kecil itu bukan hanya di setiap kegiatan gugus kepramukaan yang dilaksanakan oleh tingkat kabupaten, SMP Negeri 1 kecil tetap ada dengan Regu Pria dan Wanita selalu ada dalam kegiatan perkemahan akbar ya, tingkat kabupaten. Oleh karena itu, maka satu pilihan siswa SMP Negeri 1 kecil lolos untuk mengikuti kegiatan Jamnas di Cibubur karena partisipasi Saya mengatakan kalau SMP Negeri 1 juga mendapatkan juara dalam kegiatan jalan jalan. karena diskusi ilmu keluarga, jadi ada kepala bicara dan bicara bahwa mereka juga ada dalam kegiatan sosial dan hubungan sosial ya. Jalan-jalan masuk sosial ya. Mereka juga partisipasi dalam kegiatan-kegiatan menyongsong hari kenegaraan dengan mendapat juara pada lomba baris berbaris tingkat kabupaten. Itu mereka terlibat dan mendapat penghargaan. Apalah ini. Oke Bapak Ibu, para siswa sekalian yang saya kasihi, dengan berakhirnya penyampaian bukti kegiatan daripada Nona Queen, maka berakhir pula kegiatan diskusi kita bersama Ibu Ice Tawakubun dalam membahas tentang pengelolaan aset sekolah. Untuk itu, di kesempatan terakhir ini saya menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada dua guru pegawai dan juga para siswa. Kita ada dan kita bersama-sama menunjang kegiatan daripada teman dan guru kalian ini. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat istirahat dan shalom. Shalom.